Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang stereokimia dengan sub-bahasan konfigurasi absolut senyawa organik. Materi ini disusun oleh Lukman Hakim. Sebelum membahas mengenai konfigurasi absolut, kita harus mengenal yang namanya senyawa chiral. Apa itu senyawa chiral? Senyawa chiral merupakan senyawa yang tidak dapat ditumpuk dengan bidang cermin dari senyawa tersebut. Senyawa chiral biasanya memiliki pusat chiral yang ditandai dengan adanya atom C yang memiliki 4 gugus yang berbeda. Namun, terdapat juga senyawa yang memiliki pusat chiral, namun senyawa ini bukan termasuk golongan senyawa chiral. Hal ini disebabkan senyawa tersebut memiliki simetri bidang cermin, sehingga senyawa tersebut tidak chiral. Senyawa ini kita sebut sebagai senyawa meso. Berikut merupakan contoh senyawa chiral dan senyawa meso. Selain pengertian chiral, ada juga pengertian enantiomer. Enantiomer merupakan struktur yang tidak identik, namun dapat terlihat sebagai bidang cermin satu sama lain. Selain itu, terdapat istilah lain yang disebut sebagai diastereomer. Diastereomer merupakan stereoisomer yang bukan enantiomer. Berikut merupakan contoh enantiomer dan diastereomer. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi absolut suatu molekul. Konfigurasi ini dapat dibedakan menjadi R dan S. Konfigurasi R didefinisikan sebagai molekul yang memutar sudut polarisasi sesuai dengan arah jarum jam atau clockwise. Sementara S, dia memutar berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Penentuan konfigurasi R dan S dapat dilakukan menggunakan aturan CIP yang merupakan singkatan dari Chan, Ingold, dan Prelog. Dalam aturan CIP, terdapat prioritas gugus fungsi. Prioritas gugus-gugus ini dapat ditentukan dengan cara 1. AR terbesar dari atom yang bersebelahan dengan atom chiral. Apabila lebih dari satu gugus memiliki AR atom yang sama, maka penentuan prioritas dihitung dengan AR atom sebelahnya. Jika terdapat ikatan rangkap, maka ikatan rangkap tersebut dianggap sebagai dua ikatan. Selanjutnya, setelah menentukan gugus prioritas, letakkan gugus prioritas terendah di paling belakang. Buat sebuah kurva yang berawal dari gugus pertama, kedua, dan berakhir di gugus ketiga. Jika kurva tersebut searah dengan jarum jam, maka dia R. Jika sebaliknya, maka dia S. Kita akan menentukan konfigurasi absolut dari molekul-molekul berikut. Kita masuk kasus pertama. Pada kasus ini, kita lihat bahwa semua gugus memiliki AR yang berbeda. Sehingga kita dapat dengan mudah menentukan prioritas-prioritasnya menggunakan AR yang paling besar terlebih dahulu. Sehingga jika kita buat kurvanya, kita dapat mengetahui bahwa konfigurasi molekul ini merupakan S. Pada kasus kedua, terdapat dua gugus yang memiliki AR yang sama pada atom pertamanya. Maka
kita bisa melihat atom setelahnya untuk penentuan gugus-gugusnya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa molekul tersebut memiliki konfigurasi R. Pada kasus ketiga, kita lihat terdapat ikatan rangkap. Ketika terdapat ikatan rangkap, kita dapat memodifikasi struktur kita dalam bentuk yang seperti ini. Dari struktur tersebut, kita bisa ketahui bahwa struktur ini memiliki konfigurasi S. Pada kasus keempat, semua gugus terlihat berbeda. Namun, gugus terakhir, yakni H, tidak berada pada posisi belakang, sehingga kita harus mengubahnya ke arah belakang. H bisa diubah ke arah belakang dengan cara membuat salah satu gugus tidak bergerak. Kemudian kita bisa memutar gugus-gugus yang lain. Misalkan, dalam senyawa ini kita membuat OH tidak bergerak. Setelah itu kita putar gugus-gugus lain sehingga H berada di belakang. Dalam kasus ini putarannya seperti ini. Setelah gugus H di belakang, maka kita bisa lihat bahwa konfigurasi molekul ini adalah konfigurasi S. Sekian pembahasan mengenai stereokimia, subbab penentuan konfigurasi absolut molekul organik. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.